Hai semuanya, hari ini kita akan membahas info update dan penting rencana seleksi CPNS tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo menyebutkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil formasi 2021 bisa terlaksana pada April hingga Mei tahun depan. Berdasarkan draft progres usulan formasi ASN dan rencana rekrutmen tahun 2021 yang diterima, awalnya perpanjangan usulan formasi tahun 2021 yang rencananya akhir Mei, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir Agustus 2021. Total usulan formasi yang masuk untuk instansi pusat sebanyak sekitar 100.000 dan pemerintah daerah 400.000. Khusus untuk pejabat pembina kepegawaian jabatan guru sesuai dengan kesepakatan beberapa menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara yang akan melakukan rekrutmen mulai 2021 dengan jumlah 1 juta formasi. Pada bulan Januari hingga Februari 2021 akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap usulan yang masuk tersebut. Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Puslitjak Simon Sili mengusulkan pemerintah mengubah rekrutmen guru aparatur sipil negara atau ASN, baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah disarankan lebih memprioritaskan lulusan dari pendidikan profesi guru atau PPG. Lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu kerjasama dengan pemerintah daerah agar merekrut guru lulusan PPG saja secara ketat, menurut Simon pada Kamis 10 Desember. Beliau menyampaikan berbagai riset menunjukkan prestasi siswa Indonesia rendah dan cenderung turun dalam 3 tahun terakhir. Banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya prestasi. Namun, dari riset yang dilakukan tahun 2019 menemukan bahwa faktor paling menentukan adalah guru. Yang menentukan kualitas guru adalah kualitas dosennya ketika guru itu kuliah. Maka dari itu yang perlu dikaji adalah mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK, jelas Simon. Atas dasar itulah, Simon menyarankan agar Kependikbud bersama LPTK menerapkan Permendikbud nomor 87 tahun 2014 untuk menghasilkan guru profesional melalui PPG. Simon juga berharap Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BANPT mengakreditasi lembaga yang belum terakreditasi. Peneliti Puslitjak Indah Pratiwi menyoroti belum efektifnya uji kompetensi guru atau UKG. Seharusnya, UKG tidak hanya mengukur kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga kompetensi sosial dan kepribadian. Beliau juga berharap UKG kedepannya tidak memakai soal pilihan ganda, karena tidak mendorong pemikiran kritis, mesti mencoba variasi lain seperti wawancara, diskusi kelompok, dan micro-teaching. Selain itu, pendampingan guru dengan melibatkan rekan sejawat lewat kegiatan-kegiatan kolektif dan meningkatkan kapasitas kepala sekolah penting dilakukan agar kompetensi guru juga dapat terkatrol naik. Selanjutnya untuk angka kredit juga harus dikaji ulang. Idealnya, angka kredit jangan hanya mendorong guru memiliki pengetahuan akademik dan kecakapan saja, tetapi juga menjamin peningkatan mutu dari para pengajaran guru. Selanjutnya, menurut Bapak Suherman, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, memaparkan terdapat jumlah mekanisme yang bisa menyebabkan berakhirnya kontrak P3K. Yang pertama adalah diberhentikan dengan hormat, berupa jangka waktu kerja yang berakhir, lalu berhenti atas permintaan sendiri, dikarenakan meninggal dunia, lalu ada perampingan organisasi, tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena tidak cakap jasmani dan rohani. Lalu yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Maksudnya, apabila yang bersangkutan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 2 tahun
dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Lalu, yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut berupa penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selain itu, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan secara berencana. Lalu, lebih lanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dengan beberapa pertimbangan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, lalu berhenti atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai P3K. Mekanisme pemberhentian kerja P3K tersebut disampaikan oleh Suherman menyusul rencana pemerintah yang akan melakukan rekrutmen 1 juta formasi guru calon P3K yang diumumkan resmi pada Senin 23 November 2020. Namun, berdasarkan keterangannya pula, ia menjelaskan bahwa masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga bisa diperpanjang. Masa kerja P3K berlangsung paling singkat selama setahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan pencapaian kerja. Selain itu, dapat diperpanjang apabila memiliki kesesuaian kompetensi yang disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi. Sementara itu, Bapak Suherman juga mengatakan bahwa BKN akan ikut serta berperan dalam rencana rekrutmen 1 juta guru P3K tahun 2021 yang akan datang. Dalam rencana seleksi P3K 2021, BKN akan bekerja sama mulai dari proses pelaksanaan seleksi pendaftaran hingga penetapan nomor induk atau NI P3K. Untuk seleksi pendaftaran, pihak BKN akan menyiapkan SSCASN. Lalu apa saja sih dokumen yang harus dilengkapi saat pemberkasan CPNS 2021? Yang pertama ada surat lamaran. Surat lamaran ditujukan untuk pimpinan dan instansi yang dilamar. Ditulis dengan format penulisan sesuai contoh dan ditandatangani serta diberi materai 6.000. Yang kedua adalah surat tanda tamat belajar atau ijazah. Ijazah akan diperiksa untuk memverifikasi keaslian dari ijazah yang dimiliki pelamar yang dinyatakan lolos. Yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup diisi melalui akun SSCN sesuai format yang ditentukan, kemudian dicetak dan ditandatangani oleh pelamar. Yang keempat ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dengan yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan perihal usul penetapan NIP CPNS. Surat ini pun dilegalisir dan ditandatangani asli, bukan cap tanda tangan. Lalu yang kelima ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat ini dikeluarkan oleh dokter yang berstatus sebagai PNS pada RS pemerintah. Ada 2 jenis surat kesehatan, yakni surat kesehatan jasmani dan surat kesehatan rohani. Keterangan perihal pun ditulis usul penetapan NIP CPNS. Yang keenam ada surat keterangan tidak mengonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Sama seperti surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba juga dikeluarkan oleh dokter berstatus PNS di rumah sakit pemerintah. Keterangan perihal ditulis usul penetapan NIP CPNS. Selanjutnya, untuk formasi CPNS khusus lulusan SMA atau SMK, yang pertama ada Kementerian Hukum dan HAM. Di CPNS tahun 2019, kementerian ini adalah satu instansi yang membuka formasi lulusan SMA atau SMK terbanyak. Berdasarkan data Kemenkumham di tahun 2019, ada 3.532 formasi khusus lulusan SMA sederajat atau lulusan SMA, SMK, atau MA.
Yang kedua ada Kementerian Kejaksaan Agung. Setelah Kemenkumham, ada Kejaksaan Agung yang terbanyak membuka lowongan bagi lulusan SMA sederajat dalam seleksi CPNS 2019. Diketahui ada total 2.000 formasi seleksi CPNS 2019 untuk SMA sederajat. Lalu yang ketiga ada Kementerian Pertanian. Pada seleksi CPNS sebelumnya, terdapat 45 formasi yang tersedia untuk lulusan SMA atau SMK di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada seleksi CPNS tahun 2019, jatah bagi para lulusan SMK di KLHK diumumkan melalui pengumuman nomor PG1 Setjen Ropek Pek 011-2019 sekitar 80 formasi dibuka KLHK untuk lulusan SMK. Lalu, yang kelima ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian resmi penerimaan CPNS periode sebelumnya dibuat di pengumuman Kemendikbud di nomor 126533-A A3 KP /2019 tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Lalu yang keenam ada Badan Intelijen Negara. Pada seleksi CPNS sebelumnya, BIN kira-kira menerima 200 lulusan SMA atau sederajat menjadi CPNS. Jabatan yang dibuka adalah Peranata Komputer Pelaksana Pemula untuk Subdirektorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri. Untuk pendaftaran P3K tahun 2021, formasi guru lebih spesial dari sebelumnya karena memberi kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapat penghasilan yang layak. Menurut Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar PNS yang saat ini mengajar. Seleksi P3K 2021 diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Nah, pada seleksi P3K sebelumnya, formasi guru terbatas. Pada P3K 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Jatah lulusnya mencapai 1 juta. Lalu, pada seleksi kali ini, pendaftar diberi kesempatan ujian sampai 3 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Berbeda di tahun sebelumnya, pendaftar hanya bisa ikut seleksi 1 kali per tahun. Nah, pada seleksi tahun sebelumnya, materi persiapan tidak disediakan. Sementara pada tahun 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu peserta mempersiapkan diri sebelum ujian. Pada P3K 2019 yang harus menyiapkan anggaran gaji bagi guru yang lulus seleksi adalah pemerintah daerah. Namun pada 2021 yang menyiapkan anggaran adalah pemerintah pusat. Untuk biaya penyelenggaraan tahun sebelumnya ditanggung pemerintah daerah. Kini biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Lalu, syarat umum untuk mendaftar CPNS tahun 2021 itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah WNI, Warga Negara Indonesia. Yang kedua, minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada portal SSCASN. Lalu, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, calon anggota TNI, Polri, serta anggota TNI, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah.
tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Untuk indeks prestasi kumulatif, lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Lalu, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Lalu, masa kerja guru P3K minimal adalah 1 tahun. Pembukaan 1 juta formasi guru P3K tahun 2021 diketahui memiliki 5 landasan hukum yang wajib diketahui oleh para guru. Badan Kepegawaian Negara telah merilis dasar hukum dari kebijakan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Menurut Humas BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suherman, jangka waktu kontrak kerja bagi guru P3K berlangsung paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi terkait. Perpanjangan kontrak bisa dipengaruhi oleh pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi yang telah disetujui oleh pejabat pembina pegawaian instansi. Hal ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta dijadikan dasar untuk perjanjian kerja sebelumnya. Nah, mereka yang bisa mendaftar P3K formasi guru adalah guru honorer K2 database BKN, guru honorer baik di sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk Dapodik, lulusan S1, D4 baru, fresh graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik dari program PPG Prajabatan. Perlu diketahui dalam pendaftaran P3K, kepemilikan nomor unik penduduk dan tenaga kependidikan atau NUPTK tidaklah berpengaruh karena tidak menjadi salah satu syarat. Sebaliknya, yang terpenting, para calon pendaftar harus memperhatikan kesesuaian NIK, tempat tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan yang tercantum dalam database Dapodik. Nah, bagaimana bila data di Dapodik dan data di Dukcapil berbeda? Yang pertama, kamu harus cek data NIK di Dukcapil. Jika di Dukcapil data NIK salah, maka lakukan update data NIK di Dukcapil. Setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di Verval PTK, login operator sekolah, pada fitur perbaikan identitas, silakan unggah scan KTP atau KK asli yang benar. Setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIP di Dapodik. Lalu, perbaikan NIK harus dilakukan sebelum 31 Desember 2020. Perlu diingat juga ya teman-teman, verifikasi data guru dan calon pendaftar P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dengan melakukan verval ijazah. Verval data tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon pendaftar layak mengikuti P3K, melainkan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di-cross-check dengan database Dikti. Hal yang harus diperhatikan adalah nama siswa, nama perguruan tinggi, nama prodi, nomor ijazah, NIM, dan tahun lulus kuliah. Jika memiliki S1 atau D4 lebih dari 1, pilihlah latar pendidikan yang linear dengan formasi yang akan dipilih. Jika terdapat kesalahan data saat verval, yang harus dilakukan adalah menghubungi perguruan tinggi. Namun, jika data tidak ditemukan, maka upload scan ijazah asli maksimal 1 MB yang akan diverifikasi oleh admin pusat. Verval ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan sebelum 31 Desember 2020.